Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Yesua Hamasia Adonai. Tepat pukul 1.30 waktu Indonesia Timur di Nabire, bersama saya Ambanya akan menyampaikan warta berita Sion. Berita kali ini kami akan memberitakan tentang apa yang Yosua sedang melakukan perkara besar di atas tanah Papua. Pada hari ini telah dihancurkan kepala naga berkepala 7. Naga berkepala 7, kekuatan yang sudah lama tanam di atas tanah Papua dan wilayah Papua dan Maluku sudah dihancurkan hari ini. Inilah benteng iblis kekuatan yang dihancurkan hari ini seperti yang dicatat dalam Wahyu 12 ayatnya yang ke-4. Ya, ayat yang ketiga. Saudara-saudara terkasih, inilah yang saya mau akan memberitakan. Kalau benteng-benteng iblis yang berkepala 7 ini atau naga berkepala 7 kalau sudah dihancurkan, maka kita sudah dekat kepada pemulihan kerajaan 1000 tahun damai itu sudah dekat, sudah mau memasuki. Nah, oleh karena itu pada saat ini bersama Anda, bersama dengan saya untuk akan mengikuti siaran warta berita kudus dan tidak terbinasakan yang disiarkan langsung dari dalam dimensi rohani dari tempat rumah doa segala bangsa di Nabire. Maka saya akan bersaksi bersama dengan Anda. Tetap Anda bersama dengan saya mengikuti kegiatan ini, berita ini sampai tuntas sehingga Anda mengerti apa itu rahasia duraka neraka yang Tuhan sembunyikan di atas tanah Papua untuk menutupi pintu berkat rohani dan jasmani di atas tanah Papua. Baik, saudara-saudara terkasih, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Baik. Wahyu 12 ayat yang ke-13. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar dan berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Di sini saya akan uraikan tentang tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam dan besar berkepala 7. Di sini saya akan menguraikan tentang berkepala 7. Baik, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia Adonai, hamba menguraikan apa yang Bapa sudah menghancurkan kepala 7 dari naga ini. Pagi ini di atas tanah Papua, kami mengucap syukur memuja Engkau, muliakan nama-Mu. Bapa, lindungi kami dan keluarga kami, keluar sana semua dalam perlindungan Tuhan. Ketika kami sampaikan berita ini diterima dan didengar oleh semua orang, sehingga waktu pemulihan Papua sudah dekat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya akan bersaksi ini dalam 2 bentuk, yaitu dalam bentuk rema dan logos. Saya akan menyampaikan terlebih dahulu rema. Dalam terjaganya doa pagi tadi, saudara, dalam doa pagi saya memulai dari kesaksian. Jadi tadi pagi ada seorang hamba Tuhan yang dia punya saudaranya, mereka datang di Nabire dari Jayapura kembali ke Nabire, mereka marga Marai. Begitu mereka injak masuk dalam rumah, tiba-tiba leher dari 3 orang itu seperti serentak dicekik begitu. Lalu ibu hamba Tuhan Marai ini dia sampaikan ke hamba Tuhannya untuk cepat doa, ini karena apa? Ketika didoakan itu, dilihat dari hamba Tuhan, dia melihat bahwa ada ular sendok. Ada ular sendok atau ular kobra
di pintu masuk itu berhubungan dengan moyan dewa moyannya marga Magai, berhubungan dengan berlawanan dengan kekuatan dari ular sendok atau ular kobra dari serampunya. Jadi mereka bertentangan baku lawan mana yang kuat. Akhirnya mereka itu mulai rasa seperti itu. Nah, setelah mereka berdoa, mereka tunggu harus dengan saya berdoa. Itu kemarin terjadi dan tadi pagi sempat kami berdoa. Pada saat pas kami masuk berdoa, nah Tuhan perlihatkan bahwa dari kemarin itu saya juga memang lihat ada satu ular yang dia berbentuk zebra cross begitu. Jadi ada merah putih. Ular ini dia muncul di tengah kota. Jadi tadi bagus kami berdoa tanya Tuhan, dibilang itu ular putih hitam yang berhubungan dengan orang-orang Ibrani yang jatuh dari Kusali. Nah itu satu kepala juga dibilang. Jadi waktu tadi berdoa itu dibilang itu kepala itu dia putih hitam. Itu kepala ular kobra putih hitam. Nah setelah itu kami berdoa itu Tuhan taklukkan itu selesai, kami minta ampun Tuhan menaklukkannya. Nah kami berdoa masuk lagi ke yang marga Magai punya. Marga Magai punya dibilang itu ular kobra merah, ular kobra hitam. Nah dia ini kami masuk doa lagi begini, dia berkedudukan antara Deyai dengan dengan Timika di daerah Dakabado. Di situ ada satu goa di dalam ini. Dibilang dewa inilah yang disembah oleh agama Hindu, Buddha. Kami tanya kenapa kok ular kobra ini kok ada di Papua, padahal ular kobra itu dia dari India. Tuhan bilang ya dulunya itu Papua Nugini, Maluku dengan India itu satu kemah saja mereka dulu sebelum bumi ini dipisahkan. Jadi penyembahannya sama. Jadi orang Papua menyembah itu dengan cara memberikan itu sirih pinang kapur. Orang India juga sama. Jadi itu dewa Brahmana. Jadi dia itu berbentuk muka kobra, tapi dia berbentuk di atas kepalanya itu ular, di bawahnya tubuh manusia, tapi dia panjang tinggi. Jadi waktu kami berdoa, dia berkaki 6. Dia jalan itu kalau dia waktu jalan, dia jalan itu kakinya lipat masuk dalam tubuhnya, dia ular. Tapi dia bisa jalan juga seperti manusia. Nah, makhluk ini yang disembah oleh agama Hindu Buddha. Jadi terbesar dia itunya, dia ada sembunyi dekat antara Freeport Tembaga Mimika dengan Deyai. Ya itu yang tadi malaikat turun tarik dia keluar baru. Malaikat Tuhan turun itu langsung lipat dia, digulung, dibuang. Dia bilang ini bagaimana itu roh jahat. Itu salah satu kepala dari roh jahat, jadi harus dihancurkan. Dibuang ke lautan api neraka. Dibakar satu kali tidak bisa, dibakar dengan api belerang kedua kali baru dia terbakar. Itu dia punya yang kedua. Yang ketiga kami berdoa tanya Tuhan, dibilang itu yang ketiga itu ular kobra putih. Dia hampir sama dengan itu, tapi ular kobra putih ini dia ada di Seram. Jadi di Seram ini, Kepulauan Seram itu, orang-orang di Maluku itu mereka takut ilmu dari Seram punya, karena penguasa kobra putih ini berkepala putih dia ada di Seram. Jadi dia mau lawan dengan kobra yang dari Papua tadi, dari Magai punya, tapi dia kecil. Jadi waktu kami berdoa minta ampun dosa moyang daripada orang Seram turun-turun penyembahan terhadap dewa kobra ini. Nah ilmu-ilmu yang lain itu dia punya kepalanya ada di dalam dewa kobra ini, kobra putih. Jadi waktu kami berdoa Tuhan hancurkan, beruntukan, dia dibakar, musnahkan dengan dia punya doti-dotinya di sana. Begitu pula Magai punya, begitu pula juga dengan marga-marga Kelemasko di Tanimbar punya juga begitu. Dihancurkan semua, dibakar dan doti-dotinya semua. Berikutnya Tuhan bawa kami berdoa lagi, ada satu ibu punya masalah tapi dia di Jayapura. Waktu kan berdoa, nah
Begini Tuhan perlihatkan, itu juga satu kobra ular, tapi dia kobra itu kobra berkepala merah. Dia kepala merah, jadi kalau dia main dengan pikiran saja doti-doti, itu dia bisa bunuh satu keluarga. Itu ilmunya. Nah, jadi kami berdoa tanya Tuhan, ini mungkin jangan sampai berkepala 7. Tuhan bilang itulah yang berkepala 7 yang ditulis di Wahyu itu. Dia karena sudah tua, sudah disembah, sudah tua, dan banyak doti-dotinya mereka itu digunakan, maka dia sembunyi di atas Papua. Nah, waktu kami berdoa lipat gulung itu, marga Somlena punya yang berhubungan, dia kuasai wilayah utara. Jadi orang-orang di sana itu mereka menyembah kekuatannya dari ular kobra merah ini. Waktu kami berdoa minta ampun, baru darah Yesus sudah mulai turun mengampuni itu, baru cabut dia punya ular kobra merah itu, baru langsung dibuang ke dalam lautan api neraka yang beleranya menyala-nyala. Kami berdoa, yang berikutnya yang kelima itu dia ada di mana? Baru Tuhan bilang begini, itu dia punya kepalanya itu dia ada di Pulau Numfor berhubungan dengan marga Sorbu. Tapi dia punya ekornya itu dia ada di wilayah Mor berhubungan dengan marga Sawaa dan Suai. Nah, tadi waktu kami berdoa itu dia punya kepala itu dibilang merah marun, merah padang. Nah, ini dia punya bisanya ada di ekor. Jadi tadi mulai dari ekor mulai lipat, baru dia kepala dilipat, baru mulai dibakar, baru dibawa naik bakar buang ke dalam lautan api, dibakar, dimusnahkan. Kami berdoa minta ampun langsung dimusnahkan. Saudara, baru itu semua dong punya doti-doti yang dari Numpor punya, dari Mor punya, dari wilayah pantai punya, itu semua dari saya, dari itu semua tadi dibakar gurung habis. Saudara terkasih. Jadi, nah itu dia punya doti-dotinya memang ada di dalam. Jadi kepala-kepala dotinya itu naga yang berkepala 7 itu dia pusat-pusat dotinya. Ini yang kelima. Kami berdoa lagi terus. Dia punya bisa-bisanya racun semua tadi bakar. Kami masuk lagi. Yang keenam ini Tuhan ini dia sembunyi di mana? Kami tanya Tuhan, begitu Tuhan bilang itu berhubungan dengan Kogoya. Marga Kogoya di daerah Sukudan. Itu tadi dia punya kobranya itu, kepala kobra itu dia berbentuk ini, yang kepala kobra babi, dia muka sama dengan babi. Baru dia punya ekor ada, jadi dia kuasai 9 kabupaten suku-suku Dan di sana, suku Dani. Jadi kami berdoa melalui ada marga teman hamba Tuhan Kogoya, kami berdoa minta ampun taklukan itu. Waktu ditaklukan itu ekor dan kepala memang sudah tahan, tapi dia punya perutnya itu besar. Jadi tidak bisa. Waktu berdoa minta ampun kejahatan suku-suku Dan ini, dia menyembah, dia kan di dalam Alkitab bilang suku Dan itu adalah suku yang berhubungan dengan ular beludak dia. Seperti anak naga yang keluar dari Basam. Jadi waktu kami berdoa itu minta ampun akan dosa-dosa itu, untuk penyembahan terhadap patung lembu emas, patung tuangan, patung pahatan, semua kami berdoa minta ampun dari suku Dan punya kejahatan ini. Berdoa minta ampun, malaikat turun cabut dia keluar, dia perut itu dalam banyak cacing, ular beludak terlalu banyak sekali. Wah, itu api Tuhan turun itu bakar satu kali itu tidak bisa. Kedua kali lagi mau bakar tidak bisa, dia lawan. Ketiga kali baru api belerang dari atas turun itu, dia bakar satu kali hangus, luar biasa. Saudara terkasih, itu yang dibilang itu kejahatan di daerah Dani itu karena barang ini sudah. Itu racun-racun bisa-bisa ular semua dibakar habis, selesai. Begini kami berdoa lagi yang ketujuh ini dia ada di mana? Baru Tuhan bilang yang ketujuh itu dia ada di ini. Erega di atas, Yamor. Dia berhubungan dengan marga Maramui. Kami berdoa tanya itu dia punya berkepalanya itu, kepala raksasa. Dia muka raksasa. Tapi dia tetap dia berbentuk ini kobra, tapi muka raksasa. Dia punya mukanya muka raksasa. Dia besar. Tuhan berdoa masuk minta ampun. Dia bilang itu Bimaroi itu sudah. Jadi kami masuk berdoa minta ampun, mau malaikat mau masuk ke sana begini. Dari dalam malaikat itu dalam goa itu tempat dia tinggal, dia bicara berteriak begini. Kamu di Papua itu yang bilang kamu punya tari-tarian itu siapa ngajar? Kamu punya moyang itu saya ngajar semua, dia bilang. Dia lawan. Lagi kan berdoa bilang betul, Bapak wahai Tuhan Bapak di surga. Moyang kami telah menirukan dia punya tari-tariannya.
Sehingga hampir semua menari orang Papua punya tari-tarian itu banyak campuran dengan ular Bimaroi punya, karena dia najar semua orang Papua. Kami minta ampun begini. Malaikat Tuhan dari atas turun berrokrus, daratan turun berrokrus bilang sama dia, Bimaroi ular, kau dengar. Kau itu ada karena Tuhan kasih napas sama kamu. Sekarang kalau Tuhan cabut kau punya, Tuhan punya napas, sudah selesai. Begini satu kali rokrus masuk cabut itu, Tuhan punya napas dari tubuh Bimaroi begini, dia langsung turun jadi kering bertabak, selesai. Kamu lawan pencipta langit dan bumi, lawan Yeshua HaMashiach orang Papua, selesai. Itu dibakar, itu dimusnahkan, semua diselesaikan. Baru kami juga heran, kenapa dia punya, Tuhan bilang kekuatan naga dari berkepala 7 hari ini habis. Dari situ baru saya teringat ada seorang hamba Tuhan, dia dua minggu dia puasa. Dia puasa baru dia berhadapan dengan jadi dia mau masuk ke Golden Gate, masuk ke dalam surga itu tidak bisa karena di situ ada pohon beringin, dan juga ada, dia lihat dekat pohon beringin itu ada 7 kepala naga. Dia bilang itu, baru suara bilang sama dia, hai Bapak Agus Loh, kau tidak bisa masuk ke dalam. Nanti ada orang yang akan bekerja untuk menyelesaikan kutub pohon beringin dicabut, dan ini semua akan diselesaikan. Baru kamu akan lihat Papua itu akan menuju kepada satu kehidupan pemulihan yang besar-besar. Nah, jadi kemarin kami sudah berdoa, pohon beringin yang ada di pintu angin timur ini sudah selesai. Pintu angin timur di Gunung Nabima itu sudah cabut, sudah selesai, sudah bakar selesai. Nah, hari ini itu dia punya naga ini, dia punya kepalanya 7 kepala sudah dihancur. Kenapa 7 kepala? Jadi kekuatan orang-orang Papua pada zaman dahulu itu punya doti-doti yang cukup kuat. Orang Papua itu punya doti-doti yang kuat. Nah, doti-doti ini di atasnya ada kepala naga itu. Nah, kekuatannya itu yang tadi sudah selesai. Kepala naga punya sudah 7 kepala naga. Itu sudah selesai. Ya, saudara-saudara, itu sudah selesai. Kami mau masuk berdoa lagi yang 7 mahkota ini, 10 mahkota. Tapi Tuhan bilang itu nanti. Apa itu 10 mahkota? 10 mahkota naga itu 10 kekuatan daripada naga yang dia mau melawan dengan 10 perintah Tuhan. Jadi 10 perintah pertama bilang jangan menyembah berhala. Nanti mahkota yang naga punya mahkota, dia bilang harus kamu menyembah berhala. Nah, ya mahkota kedua jangan bersinah. Dan dia bilang kamu bersinah, kamu menyembah patung dan lain-lain. Itulah awal lahirnya agama-agama. Agama Hindu, Buddha, Islam, agama Cina, agama-agama lain. Ini lahir. Ini mainan tadi di belakang ini. Nah, ini dekat dengan kelahiran anak laki-laki yang akan memegang tongkat gada besi. Ya, sekarang hari ini ular ini dia punya kepala 7-nya sudah selesai. Nah, nanti kapan dia punya 10 mahkota itu akan diturunkan, kami belum tahu. Tuhan yang atur waktu itu. Itu nanti saya akan bersaksi di sana. Saudara-saudara terkasih, haleluya. Kalau ini sudah selesai, ya kita sudah dekat dengan pemulihan. Saudara-saudara terkasih. Jadi kalau kita lihat tadi di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ada 7 bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Nah, berkepala 7. Mahkota ini yang 7 mahkota ini yang sudah diselesaikan. 10 tanduk itu belum diselesaikan. 10 tanduk itu belum diselesaikan. 7 kepala punya mahkota itu sudah diselesaikan. Jadi doti-doti yang digunakan oleh marga Magai di daerah Bawah Badung, daerah wilayah sana tidak akan kuat lagi. Sudah barang sudah habis. Orang di Maluku dong bilang ton takut yang dari Maluku Tenggara punya kah, yang di bawah dong bilang Maluku Tenggara dong juga kuat. Dong bilang kobra putih itu sudah barang habis tadi, sudah bakar putih hitam. Dong bilang seram punya boleh kuat. Seramnya dong bilang itu sudah kobra putih, kepala kobra putih sudah bakar, sudah selesai. Tidak boleh kamu takut dengan orang-orang di Seram sana kah, di Maluku Tenggara kah, apalagi dong bilang daerah Magai.
Tahu tadi Tuhan bilang begini, Magai moyang Magai itu dulu dong kuat itu karena dong ambil tanah-tanah itu dong pangut ular, dong perintahkan ular itu kobra itu pangut-pangut orang itu dong mat dong kuasai wilayah banyak. Marga Magai lain ada di Wamena, lain ada di Puncak Jaya, lain ada di Puncak, lain ada di Intan Jaya, Anduga, Mimika, lain ada di Daya, Dogia, Pania, Nabire, bahkan lain ada di Afrika, di India, haleluya. Itu marga Magai itu karena dong punya ini. Jadi ini duluan tadi ini kedua dihancurkan. Nah, nanti dari Ibrani punya pertama baru ini kedua dihancurkan. Saudara-saudara terkasih, jadi tidak ada yang kuat di muka bumi, hanya Yesus yang kuat, sehingga ada yang lawan kuasa Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di dalam Yesus Amasya ada naik. Ya, jadi doti-doti yang mereka gunakan, mantra-mantra yang mereka gunakan sudah tidak berlaku. Saudara-saudara terkasih. Dong bilang, ya mor punya boleh rega. Dong bilang, mor punya lagi boleh. Dong bilang, tidak, dia punya boleh. Dong bilang, ini punya itu punya kak rega. Oh, itu semua kecil. Yesus besar. Saudara-saudara terkasih. Saya apa yang akan terjadi ketika 10 tanduk 10 kalau sudah mulai dihancurkan itu apa yang akan terjadi saya kurang tahu. Semua itu diatur oleh Bapak Yesus Masya Adonai. Kita punya bagian hanya kita kerja 1, Tuhan kerja 9. Saudara-saudara terkasih, kalau itu sudah mulai selesai, kita akan ikuti. Kalau itu tadi kami berdoa tanya Tuhan, kenapa itu bisa begitu tanduk ini ketika anak laki-laki mau dilahirkan? Tapi itu Tuhan bilang begini, pada waktu seperti seorang perempuan yang mau dilahirkan itu, di situ bau hamis daripada darah nipas. Jadi naga itu dia kejar darah nipas itu, bau hamis darah nipas itu. Kenapa darah nipas dikejar? Karena benih iblis sudah ada di dalam darah nipas itu. Nah, sekarang kalau kita selesai tadi baru kan berdoa menyelesaikan masalah ini darah nipas ini. Dari naga punya itu tadi sudah lipas, sudah gunung, sudah diselesaikan. Kalau itu sudah selesaikan, secara rohani itu kelahiran gereja Tuhan yang akan memegang bayi anak laki-laki akan memegang tongkat gada besi itu sudah dekat. Sudah dekat, saudara terkasih. Jadi ini setelah ini yang kita tunggu kapan itu terjadi. Haleluya. Yang penting itu Bapak bilang selesaikan dulu dia punya dosa-dosa. Masalah naga yang dia mau melahirkan. Kalau kita lihat 4 itu. Dan ada ekor yang meneret sepertiga melemparkan ke atas bumi. Dan ada naga itu berdiri dapat perempuan hendak melahirkan itu. Untuk menelang anaknya. Dan segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Elohim di taktanya. Perempuan itu dilarikan di padang gurun dan di mana ia telah disediakan suatu tempat baginya oleh Elohim supaya ia dipelihara di situ 1250 hari lamanya. 3,5 masa. Jadi nanti 3,5 masa ini itu nanti Tuhan berikan Papua merdeka itu nanti Tuhan kasih 3,5 masa itu.